Ada? Yuk, ditanya. Nggak ada? Udah paham semua tentang yang saya berikan minggu lalu? Ya, meskipun separuhnya masih masih ngumpet ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau Anda sudah paham tentang apa tentang yang tadi, saya lanjutkan di sini. Ya. Kita sudah apa namanya sudah tahu bahwa eh, ketika larutan gula satu molar ya satu mol larutan ya satu mol larutan gula atau sukrosa itu potensial osmotiknya itu min 2,85 atmosfer atau megapascal ya MPa ya. Udah kan ya, udah di situ udah bisa ya. Ya, yang terakhir ini bahwa satu molar sukrosa, ya, molar itu mol per liter larutan ya. Sukrosa itu potensial osmotiknya min 2 min 24 24,83 atau di situ dibilang 85 atmosfer ya. Sampai sini udah tahu. Nah, ternyata kalau larutan itu kita panaskan itu artinya kita apain larutan? Kalau saya mengatakan bahwa larutan itu kita panaskan, artinya kita sedang sedang berbuat apa pada larutan itu? Apa yang kita lakukan pada larutan sehingga nanti suhunya naik? Kita apakan? Kita berikan kalor, Pak. Iya, kita berikan kalor. Jadi kita menambahkan sejumlah kalor ke larutan sehingga nanti kalau larutan itu suhunya naik. Kan kemarin sudah kita bahas bahwa ketika kita akan menaikkan suhu air, maka kita akan memberikannya kalor. Ketika kalor itu diberikan, maka suhunya akan naik. Ya, ya udah kita bahas. Ya, saya pikir saya tidak akan membahasnya lagi. Ya. Anda kalau tidak tahu ya itu salah Anda. Ya, oke. Kalau kita menambahkan kalor, artinya kita menambahkan energi kan? Iya tidak? Kalau kita menambahkan kalor, artinya kita menambahkan energi. Pertanyaan saya, iya tidak? Atau benar tidak? Iya, Pak. Ya, kalau kita menambahkan energi ke dalam larutan, maka energi larutan itu akan bertambah besar, energi bebasnya ya, bertambah besar atau bertambah kecil? Ini misalnya, ini kita menambahkan energi kan di sini.
Ini kita menambahkan apa kalau ini di sini minggu lalu? Wah, kok pada nggak tahu gimana sih? Kita sedang menambahkan apa? Kalau ini begini gambarnya. Tekanan, Pak. Ya, tekanan itu apa? Tekanan itu energi kan? Kan ketika kita menekan, kita menambahkan sejumlah energi ke sini kan? Minggu lalu kita sudah bahas ini. Ya, ya atau tidak? Iya, Pak. Ya, kita sedang menambahkan energi ketika kita menekan ini. Ketika kita menekan ini, kita menambahkan energi, energi bebas larutan ini bertambah besar atau bertambah kecil? Ketika kita menekan ini, energi bebas di sini bertambah besar atau bertambah kecil? Energi bebas air ya, Pak? Energi bebas larutan ini. Kan kita menekan larutan ini kan? Berarti kita menambah energi bebas ke larutan ini. Nah, sekarang ketika kita menekan, energi bebas di sini bertambah besar atau bertambah kecil? Tambah besar, Pak. Bertambah besar. Kan prinsipnya begitu aja, sederhana saja. Ketika kita tekan, dia energi bebasnya bertambah besar. Dan bertambah besarnya itu akan menjadi mungkin lebih positif dibandingkan ini. Karena ini tadi kan menjadi negatif ketika dia jadi larutan kan. Kemudian kita tekan. Kalau kita tekan, yang negatif itu bisa menjadi positif. Bahkan lebih positif dari nol. Sehingga yang kemarin saya sampaikan yang disebut dengan river osmosis itu, air di sini, air yang menjadi pelarut di sini itu bisa tertekan keluar, akan mengalir ke pipa yang berisi air ini, ya, keluar dari membran ini. Ya. Kenapa bisa keluar? Karena tadi air di sini harganya lebih positif dibandingkan ini, sehingga dia keluar. Ya, dan ini yang disebut dengan river osmosis itu. Jadi sebetulnya pada prinsipnya ketika kita menambahkan energi ke sebuah sistem larutan, maka energi bebasnya menjadi lebih positif atau energi bebasnya bertambah. Nah, kembali lagi tadi yang ke sini. Ketika kita panaskan, energi bebasnya bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Tambah, Pak. Bertambah. Ya. Jadi prinsipnya begitu. Kalau kita tambahkan ya bertambah. Kalau kita kurangi ya berkurang. Nggak ada yang dikurangi itu menjadi bertambah. Kecuali misalnya Anda berzakat. Berzakat itu ketika Anda mengeluarkan zakat sebetulnya harta Anda itu bertambah. Ya bertambah tapi dalam makna yang berbeda. Bukan bertambah jumlahnya, tapi bertambah keberkahannya. Jadi ini berbeda dengan itu ya. Kita tidak sedang mengatakan zakat, tapi kita sedang mengatakan hal yang bersifat bersifat alamiah. Gitu, ya. Sampai sini sepakat nggak? Kalau kita menambahkan energi, berarti energi bebasnya itu bertambah. Sepakat nggak? Sepakat ya? Yohana, sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Kamu SMA-nya dari mana? Saya, Pak. Ya? Dari SMA-nya. Iya. SMA 1 Penyambungan. Di Mandaling Natal, Pak. Pecenongan? Sumatera Utara. Jakarta. Bukan. Enggak, Pak. Di Sumatera Utara. Tapi si Hombi swasta kamu ya?
Sudah lahir di sini ya? Iya Pak, kalau lahirnya di Jakarta. Iya, labelnya aja si Hombing. Guru si Hombing gitu, labelnya. Karena lahirnya di Jakarta. Sampai sini bisa paham. Yang lain bisa paham nggak? Saya harap bisa ya. Jadi tolong diikuti gitu loh. Jadi Anda jangan meleng. Ya, meleng sedikit aja lewat. Gitu. Anda tertinggal. Ya. Saya sudah mengatakan berkali-kali untuk FIS itu kenapa saya tetap mau ngajar? Karena nggak bisa Anda belajar sendiri, susah. Ya. Ketika saya mengajar itu sebetulnya bukan membuat Anda bisa, enggak. Tapi membuat Anda lebih mudah untuk memahami. Itu saja. Syukur-syukur ketika Anda dengan mudah memahami, Anda bisa. Ya. Oke. Cuman yang menjadi persoalan di sini ketika kita baca ini angka-angkanya di sini, ketika suhunya bertambah besar, ya, sampai 50 sampai 60 derajat Celcius, ternyata potensi osmotiknya menjadi lebih negatif. Bisa dilihat nggak di data tersebut? Artinya, ketika potensial osmotiknya menjadi lebih negatif, energi bebasnya menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar? Ketika energi bebasnya menjadi lebih negatif, ketika potensi osmotiknya menjadi lebih negatif, energi bebasnya bertambah besar atau bertambah kecil? Pertanyaan. Ayo, saya tanya, masa satu kelas 43 orang nggak ada yang tahu? Semakin besar, Bapak. Makin besar. Iya, Pak. Oke. Yang lain? Kalau potensial osmotiknya semakin kecil, semakin negatif, maka energi bebasnya juga semakin kecil. Konsep larutan yang kemarin kita sudah bahas di awal. Kalau Anda masih mengatakan itu menjadi lebih besar, artinya Anda nggak paham. Kenapa Anda tidak paham? Karena Anda menghafal. Ya, saya minta tidak menghafal, tapi coba untuk memahami. Karena kalau Anda hafal, hari ini bisa, besok lupa. Tapi kalau Anda paham, sampai kapanpun Anda akan paham, akan bisa. Ya. Cuman untuk menjadi paham, belajarnya harus lebih keras sedikit. Tapi kan alih-alih Anda selalu lupa, Anda harus kerja keras sedikit, Anda akan ingat seterusnya. Jadi harus berpikirnya seperti itu. Ya, polanya harus dirubah. Oke. Ya, saya katakan sekali lagi bahwa kalau energi bebasnya bertambah, maka potensial osmotiknya itu akan semakin positif. Kalau energi bebasnya berkurang, maka potensial osmotiknya akan menjadi semakin negatif. Jadi kalau kita lihat di sini hubungannya sebetulnya linier, hubungannya searah. Kalau bertambah ya menjadi positif, kalau berkurang menjadi lebih negatif, itu aja. Ya, nggak usah susah-susah. Cuman memang harus tahu apa itu potensi osmotik, apa itu energi bebas, itu harus bisa dipahami. Ya, oke. Sekarang kalau Anda lihat data ini, ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak?
Ya, silakan, Jordan. Iya, itu yang aneh gitu loh. Semua bisa melihat keanehan itu. Harusnya itu yang dipertanyakan. Kenapa ya? Gitu. Padahal kan ketika suhunya dinaikkan, kita menambah energi bebas tadi kan, kita menambah kalor kan, ya kan? Bahwa ketika kita menaikkan suhu, kita kan memanaskan. Ketika kita memanaskan, artinya kita sedang menambah kalor. Kalau kita menambah kalor, artinya kita menambah energi bebas kelarutan. Tapi kenapa ketika energi bebasnya kita tambah, potensial osmotiknya menjadi berkurang atau energi bebasnya menjadi lebih kecil? Itu kan yang harus dipertanyakan. Ya. Sampai di situ bisa dilihat nggak Jordan ininya apa namanya permasalahannya? Yang lain bisa nggak melihat apa namanya melihat sesuatu yang berkebalikan di situ? Ya, jadi harusnya ketika kita menambah energi bebasnya menjadi lebih besar, potensi osmotiknya menjadi lebih positif. Tapi ini ternyata ketika kita panaskan, kita tambahkan kalor, energi bebasnya atau potensial osmotiknya itu menjadi lebih negatif. Itu sesuatu yang berkebalikan. Nah, di sini yang kita harus mencari jawabannya. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Ada? Raymond apa Raymond? Jawabannya. Masih di mute, Raymond. Kalau penyebabnya jadi turun sih juga bingung, Pak. Padahal ditambah kalor. Kalau Mutiara Lutfi, Afifah, apa sebabnya? Untuk soalnya saya juga belum tahu, Pak. Kamal? Karena air yang memuai jadi molekulnya bergerak lebih cepat. Jadi udara di airnya pada keluar. Air udara pada keluar. Maksudnya udara pada airnya pada keluar dari air. Udara. Jadi tekanan gasnya berkurang. Bukan udara, kalor. Kalor yang di sini kita perhatikan. Tadi Kamal sudah mengemukakan kalau larutan itu dipanaskan, ya, kita semua tahu bahwa molekul ketika masih dalam bentuk cair atau dalam bentuk gas, jadi dia belum terikat secara fix, ya, maka molekul itu bisa bergerak secara bebas. Dan gerakan itu yang kita sebut dengan gerak Brown. Masih ingat gerak Brown? Gerak Brown masih ingat? Apa itu gerak Brown? Atau pernah nggak mendengar istilah gerak Brown?
Gitu. Gimana ya? Saya iya gerak zigzag itu, gerak zigzag molekul itu, kalau Anda nggak pernah mendengar istilah gerak Brown itu saya bingung gitu loh. Jadi harus mulai mengajar dari mana gitu. Harusnya sudah bahwa molekul itu bergerak ketika dia masih dalam keadaan cair ataupun dalam keadaan gas, karena di situ dia bebas melakukan gerak dan dia gampang terusik. Jadi ketika dia dalam keadaan cair, itu juga sebetulnya molekul itu bergerak terus. Karena dia punya energi bebas di situ, sehingga dia bisa bergerak terus. Ya, gerak itu yang disebut dengan gerak Brown, gerak beraturan, gerak zigzag. Ya. Anda kalau punya monitor di rumah, punya monitor laptop atau monitor PC gitu ya, kadang-kadang di apa namanya di monitor itu ketika monitornya nggak aktif ya, maka di situ ada gerak bola gitu, gerak bola yang nanti jalan terus nendang bagian tepi monitor, kemudian dia belok ke arah mana, nanti nendang lagi belok lagi ke arah mana. Kalau antar bola bertabrakan juga akan terjadi gerak yang menyimpang. Pernah lihat seperti itu enggak? Di layar monitor ketika monitornya dalam keadaan tidak kerja. Ya nanti coba dicari lah gitu ya. Ini kalau enggak kita nggak maju-maju. Gitu. Itu gerak Brown. Gerak Brown itu atau misalnya gini, yang kemarin saya sampaikan ke Anda atau saya sudah nyampaikan atau belum. Kalau Anda minum teh manis atau Anda minum sirup lah, minum sirup di gelas ya. Jadi Anda buat sirup, kemudian di gelas itu Anda kasih sirup sebelum Anda kasih air. Ya. Kemudian ketika sudah diisi sirup, Anda isi air secara perlahan. Diupayakan tidak mengusik sirupnya yang ada di dasar gelas. Itu caranya, tekniknya dituang ke dinding gelas, lewat dinding gelas. Tahu cara menuang air di dinding gelas? Tahu nggak? Pernah nggak? Nggak tahu ya. Ini agak sensitif. Di sini ada yang pernah minum bir nggak? Saya bilang saya sensitif ya. Saya tidak tidak menyatakan bahwa ini secara umum. Saya hanya menanyakan di sini ada yang pernah minum bir nggak? Bir itu kalau di Islam itu haram karena itu minuman keras, minuman beralkohol. Ada nggak yang pernah minum? Artinya saya bertanya pada yang non-Muslim. Kalau ada yang non-Muslim. Raihan? Raihan? Kamu Ya, Muslim? Muslim atau non-Muslim, Raihan? Muslim, Pak. Muslim. Ada yang non-Muslim? Ada yang non-Muslim di sini? Jordan? Muslim. Oh, Raymond. Raymond pernah minum bir nggak? Raymond? Kalau bir belum pernah sih, cuman kalau wine pernah, Pak. Apa? Kalau bir belum pernah, cuman kalau wine pernah. Wine ya. Kalau wine itu nggak banyak busanya kan. Tapi kalau bir itu kan banyak busanya kan. Tahu bir nggak? Kira-kira tahu bir lah. Atau tahu ya gitu loh. Atau misalnya gini, Anda minum Sprite lah. Sprite atau Coca-Cola yang baru dibuka. Supaya busanya tidak banyak, bagaimana menuangnya ke dalam gelas? Dimiringin, Pak. Gelasnya dimiringin ya.
Sama bir juga begitu. Ketika karena bir itu banyak busanya, maka ketika kita menuang di gelas, gelasnya harus kita miringi. Jadi kita menuangnya itu air yang dari botol itu jatuhnya di dinding gelas. Yaitu untuk mengurangi jumlah busa yang menjadi banyak. Gitu. Ya. Saya tahu itu karena dulu saya juga dulu saya menjadi bagian pendidikan di sekolah perhotelan, pernah gitu, selama 2 tahun. Sehingga ketika praktek itu saya tahu caranya seperti ini. Ya, Anda juga kalau lihat bartender gitu ya, film tentang pembuatan minuman juga sama. Ya, jadi kenapa seperti itu? Supaya tadi larutan gas yang ada di Sprite atau yang ada di bir itu tidak terusik sehingga dia keluar. Kalau terusik dia keluar. Ya. Nah, ini kembali lagi tadi ke sirup tadi. Jadi kalau Anda sudah menuangkan sirup ke dasar gelas, kemudian Anda mengisi air putih, tadi lewat air putihnya sama dengan tadi. Jadi gelasnya dimiringin, Anda menuangkan airnya, itu air dari botol itu membasahi dinding, baru kemudian ke sirup. Nah, artinya di situ kita sedang mengurangi pengusikan gula. Ya. Nah, kalau misalnya airnya sudah terisi, Anda letakkan itu gelas yang tadi di bawahnya ada sirup, di atasnya ada air. Maka nanti Anda akan melihat bagaimana gerakan gula itu naik. Yang kemarin kita sudah sebut sebagai difusi. Nah, difusi itu disebabkan karena ada gerak brown. Karena molekul itu akan terus bergerak. Ya. Kenapa bisa bergerak? Karena ada energi bebas yang dimiliki. Nah, apalagi misalnya dia berada pada sebuah situasi di mana ada perbedaan energi bebas. Air energi bebasnya 0. Itu konvensi. Dan sirup energi bebasnya negatif karena sirup itu larutan. Sehingga pada situasi itu ada kondisi di mana sirup memiliki energi bebas negatif dan air memiliki energi bebas positif. Sehingga nanti molekul gula yang ada di sirup itu akan bergerak. Ya. Terlihat bergerak. Sebetulnya yang bergerak itu air. Air yang mendesak atau masuk ke larutan sirup tadi. Sehingga larutan sirup itu terdesak keluar. Dan gerakan itu gerakan yang acak. Gerakan zigzag kalau Anda lihat. Nanti Anda lihat di rumah. Anda coba seperti itu. Benar nggak terjadi? Ya. Ketika Anda mau mencoba, maka Anda bisa, oh iya, Anda bisa yakin, oh seperti ini kok. Tapi kalau Anda tidak mencoba, Anda cuma membayang-bayangkannya, maka yang Anda tahu juga cuma bayang-bayang. Ya. Oke. Jadi saya harap sampai situ Anda bisa paham. Itu yang disebut dengan gerak Brown. Nah, sekarang kita kembali ke masalah ini. Kalau kita lihat, ternyata setelah kita tambahkan sejumlah energi bebasnya menjadi berkurang. Kenapa energi bebasnya menjadi berkurang? Tadi Kamal sudah memberikan jawaban bahwa ketika kita panaskan, maka molekul yang ada di air, yang ada di larutan itu akan bergerak semakin cepat. Ya. Jadi ketika kita panaskan, molekul air itu akan bergerak semakin cepat. Ketika dia bergerak semakin cepat, dia butuh energi yang lebih banyak. Energinya diambil dari larutan. Sehingga secara net
Ya, secara apa ya? Hasil akhirnya ya, neto energinya, jadi meskipun ditambah energi, tapi kemudian energi yang dipakai untuk bergerak menjadi lebih banyak. Jadi energi yang dipakai menjadi lebih banyak dibandingkan dengan energi yang ditambahkan. Sehingga netonya menjadi positif atau menjadi negatif. Negatif, Pak. Menjadi negatif. Yang lain bisa paham nggak kenapa energi? Jadi gini, ada sebuah sistem, ya. Kemudian ke sistem itu kita tambahkan energi bebas tadi. Contohnya itu kan tadi dipanaskan kan, ketika dipanaskan kita menambah kalor sebetulnya. Ketika kita menambah kalor, artinya ke dalam sistem kita tambahkan sejumlah energi. Sehingga harusnya energinya menjadi bertambah besar. Ya kan? Tapi energi yang kita tambahkan itu justru mempercepat gerakan dari molekul gula atau molekul air yang ada di larutan itu. Gerakannya makin cepat. Dan gerakan yang cepat ini itu memerlukan energi yang banyak, yang jauh melebihi jumlah energi yang ditambahkan. Jadi energi yang ditambahkan itu sebetulnya sebuah stimulasi ya, yang akan mempercepat gerak. Dan ternyata jumlah energi yang dibutuhkan untuk gerak itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan energi yang ditambahkan untuk pemanasan. Sehingga neto dari energi bebas yang ada di larutan itu menjadi lebih kecil lagi. Karena tadi yang dipakai bergerak ternyata lebih banyak, lebih besar. Sehingga netonya menjadi lebih kecil lagi. Ketika menjadi lebih kecil lagi, itulah yang kita akhirnya lihat menyebabkan potensial osmotiknya menjadi lebih negatif. Sampai sini bisa nggak dipahami? Bisa dipahami nggak? Saya lain? Jordan bisa paham katanya. Raymond bisa paham? Paham, Pak. Paham. Kamal? Kamal bisa paham? Kamal udah kemana ya? Udah makan siang Kamal. Oke. Yang lain saya harap bisa paham. Ada atau masih ada yang belum bisa paham? Ditanya sudah paham, tidak menjawab. Ditanya belum paham, juga tidak menjawab. Kesimpulan saya, yang lain kemana? Tidur. Paham, Pak. Saya paham. Saya harap semuanya paham ya. Karena ketika saya tanya tidak paham, nggak ada yang menjawab, artinya premis saya kan mengatakan semuanya paham. Karena di sini kan yang saya tanya orang-orang dewasa. Kalau anak kecil ya saya nggak tahu jawabannya apa, gitu kan? Ya, oke. Jadi ini yang menyebabkan potensial osmotik itu menjadi lebih negatif karena ada ketidakseimbangan antara peningkatan suhu karena pemanasan dengan banyaknya energi yang dipakai oleh molekul untuk bergerak karena dia gerakannya menjadi lebih cepat. Sehingga potensial osmotiknya menjadi seperti ini. Ya, itu peningkatan suhu. Sekarang bahwa potensial osmotik itu juga dipengaruhi oleh potensial gravitasi. Namanya juga gravitasi. Berarti potensial itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu besarnya berapa?
Berapa? Iya, 9,8 apa, Rehan? Ayo kata Jordan. Iya, meter per detik kuadrat. Jadi itu gaya gravitasi. Oke. Yang paling sederhana. Anda pernah punya paperclip? Anda pernah punya mainan magnet nggak? Main magnet. Anda misalnya karena ada peralatan di rumah yang rusak, kemudian Anda dapat magnetnya gitu. Pernah nggak main magnet? Mainin magnet maksud saya. Pernah, Magnet, Pak. magnet tahu nggak? Tahu magnet ya? Tahu, Oke. Pak. Kalau dulu sebetulnya anak zaman dulu ya, dan bukan anak zaman dulu, anak kampung. Saya anak kampung. Jadi main magnet itu kemudian di apa namanya digosok-gosokkan ke tanah. Kemudian magnetnya diangkat. Maka nanti di magnet itu akan menempel besi-besi yang ada di tanah tadi, besi-besi yang ada di pasir itu menempel apa namanya partikel-partikel besi ya, hitam itu ya, menempel seperti itu. Dan kita bisa melihat apa namanya garis-garis pada magnet itu berdasarkan tadi pola yang dibentuk oleh serbuk besi tadi. Ya. Sampai situ bisa pernah main nggak seperti itu? Saya nanya dulu mainannya. Pernah nggak? Atau Anda masukkan magnet itu atau Anda taruh magnet itu di kotak paperclip, kemudian Anda angkat magnetnya. Pernah nggak main seperti itu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kan nanti ada paperclip yang terangkat kan? Nanti ada untayan paperclip yang terangkat oleh magnet tersebut. Artinya paperclip itu menempel tidak hanya pada magnet, tapi juga menempel pada magnet yang menempel pada Hati-hati melangkah, paperclip. perhatikan celah peron. Kebayoran Station. Watch your step and please mind the platform gap. Ini ada yang masih di angkutan umum. Oke. Saya ulangi, tadi bahwa ketika Anda misalnya main magnet dengan paperclip, maka paperclip itu akan menempel pada magnet. Tapi juga ada paperclip yang menempel pada paperclip yang menempel pada magnet tadi. Dan ada paperclip lain yang menempel pada paperclip yang menempel pada paperclip yang menempel pada magnet. Gimana? Belibet itu kalau ngomong. Artinya ada uraian sedemikian rupa. Ya, sehingga nanti paperclip itu akan menjuntai dari magnet. Sampai pada batas tertentu, paperclip itu masih bisa menempel pada paperclip yang menempel pada paperclip lain yang ada di magnet tadi. Tapi pada batas tertentu, paperclip itu akan jatuh ke bawah. Kenapa bisa jatuh ke bawah? Kenapa hanya panjang sekian paperclip yang bisa diikat oleh magnet? Saya bisa menjelaskan. Karena daya tariknya sudah tidak ada, Pak. Karena saking panjangannya. Ya, daya tariknya sudah berkurang sehingga kalah dengan gaya apa? Dengan gaya gravitasi. Sehingga tadi paperclip yang sudah lebih besar dipengaruhi oleh gaya gravitasi, paperclip itu jatuh. Sampai sini bisa dibayangkan ya? Oke. Kenapa gayanya makin kecil? Kenapa gayanya semakin kecil? Semakin jauh dari magnetnya gayanya semakin kecil.
Karena besarnya medan magnet itu juga dipengaruhi oleh apa? Oleh Tinggi atau jarak, Pak? Oleh jarak, iya. Hukum siapa? Hukum siapa? Hukum kolom, Pak. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu rumusnya gimana? Rumusnya gimana hukum Coulomb? Aduh, nggak tahu ini gimana ya. K Q1 kali Q2 dibagi R L kuadrat. kuadrat. R kuadrat, Pak. Ya. Jadi muatan kali muatan molekul 1 kali muatan molekul yang lainnya dibagi kuadrat jarak kedua molekul. Sehingga kalau molekul itu jaraknya semakin jauh, berarti gaya tarik menariknya itu semakin kecil, gayanya ya. Dan karena gayanya semakin kecil tadi, gaya tarik menariknya semakin kecil, gaya gravitasinya semakin besar, berarti gaya gravitasi itu bisa mengalahkan gaya tarik menarik antar molekul tersebut atau antar benda tadi, antara klip dengan medan magnet, dengan magnet. Ya. Nah, adanya gaya gravitasi ini juga yang bisa berpengaruh pada potensial osmotik. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, Anda kalau habis wudhu, ini yang muslim ya, atau yang non-muslim ketika Anda habis cuci tangan. Kemudian Anda membuat telunjukannya menunjuk ke bawah gini ya. Bisa ya? Bisa dibayangkan ya, ketika Anda baru wudhu, kemudian atau Anda baru cuci tangan, Anda meletakkan jari Anda seperti itu. Maka di ujung jari Anda itu ada tetes air enggak? Ada, Pak. Nah, ada tetes air yang menempel pada ujung jari Anda. Kenapa tetes air itu tidak jatuh ke bawah? Karena tetes air itu tertarik oleh muatan listrik yang ada di jari Anda. Tapi sebelumnya kan ada air yang menetes ke bawah kan? Sebelumnya, sebelum misalnya berhenti tetesan tadi. Ya, tetesan yang tadi turun ke bawah itu sebetulnya karena gaya tarik gravitasi terhadap tetesan tadi lebih besar dibandingkan ikatan yang diberikan atau gaya ikat yang diberikan oleh ujung jari telunjuk Anda. Jadi di situ gravitasi yang bekerja, ya, ada ikatan atau ada pada potensi ikatan yang terbentuk antara jari dengan air. Tinggal kalau gaya gravitasinya lebih besar, maka dia akan jatuh. Atau gaya ikatnya itu gaya ikatnya lebih kecil dari gaya gravitasi, maka dia masih jatuh. Tapi kalau gaya ikatnya lebih besar dari gravitasi, dia tidak jatuh. Ya. Tapi itu bisa dibayangkan. Nanti juga ini kita bicarakan di tanah ketika kita belajar tentang air tanah. Ya. Jadi di tanah itu ada air. Dan air itu nanti akan membungkus partikel tanah. Kenapa bisa membungkus? Karena partikel tanah itu juga bermuatan listrik statik. Yang pernah saya sampaikan di kuliah sebelumnya bahwa muatannya negatif. Ketika muatannya negatif, maka ada kutub positif dari air yang bisa mengikat tanah. Dan seluruh permukaannya akan tertutup oleh partikel air, oleh molekul air. Ya. Nah, karena listrik statiknya besar, maka juga air bisa
menutupi permukaan tanah dalam lapisan yang cukup tebal. Ya, karena tadi kemampuan garis tarik baiknya besar, sehingga dia bisa menutupi partikel tanah pada lapisan yang cukup besar. Nanti kita akan melihat mana air yang bisa turun ke bawah, mana air yang nggak bisa turun ke bawah. Dari air yang tidak bisa turun ke bawah, ada air yang bisa diambil akar, tapi ada air yang nggak bisa diambil oleh akar, tergantung besarnya ikatan. Yang saya bilang, kalau ini tidak Anda pahami, ya, maka susah nanti untuk belajar. Sehingga ini harus menjadi jelas dulu, gitu. Ya. Ketika persoalannya menjadi jelas, maka semua itu akan menjadi lebih mudah. Prinsipnya seperti itu. Ya. Sampai sini bisa nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, ya, semoga ya. Oke, nah yang lain itu potensial matriks. Potensial matriks itu juga sebetulnya berhubungan dengan muatan listrik statik. Ya, jadi misalnya gini, Anda makan nasi. Ketika nasi itu belum dimasak, nasi itu masih dalam bentuk apa? Beras, Pak. Masih dalam bentuk beras. Ketika dia dalam bentuk beras, dia basah atau kering? Kering. Jadi ketika beras itu belum dimasak, beras itu kering. Di dalam beras itu ada karbohidrat, ada sedikit protein. Semuanya kering. Ya, karbohidrat maupun protein yang kering itu juga bermuatan listrik statik. Karena dia bermuatan listrik statik, maka dia bisa menyerap air. Seberapa banyak? Ya tergantung berapa banyak muatan listriknya. Ya. Sehingga kemampuan dia mengikat tadi, kemampuan misalnya mengikat molekul pada padi tadi, mengikat air itu yang disebut dengan matriks. Matriks itu pada prinsipnya adalah gaya adesi. Gaya tarik-menarik antara molekul sejenis atau berbeda jenis. Berbeda, Pak. Berbeda, itu adesi. Jadi kan ada yang satu, misalnya air dari kutub positifnya mengikat kutub negatif dari molekul, gitu. Itu adesi. Kalau kutub positifnya air mengikat kutub negatifnya molekul, itu adesi atau kohesi? Tadi kalau kutub negatifnya air mengikat kutub positifnya molekul, saya sebut adesi. Kalau kutub positifnya air mengikat kutub negatifnya molekul, itu adesi atau apa? Adesi bukan? Atau kohesi? Anda gimana sih? Saya balik aja persoalannya, Anda nggak bisa jawab. Apa? Bisa dijelaskan? Saya ulangi. Tadi saya bilang kalau kutub negatifnya air itu berikatan dengan
kutub positifnya air berikatan dengan kutub negatifnya molekul. Itu saya katakan sebagai adesi. Nah, kalau saya balik, kutub kutub negatifnya air itu mengikat kutub positifnya molekul. Itu adesi atau bukan? Adesi, Pak. Adesi. Kenapa Salma? Karena dia berikatan dengan kutub yang berbeda jenis. Iya, mau berikatan antara kutub positif negatif yang berkebalikan nggak masalah. Selama dia berikatan antara molekul yang satu dengan molekul yang lain, maka itu namanya adesi. Tapi kalau dia berikatan dengan molekul sejenisnya, misalnya kutub positif air berikatan dengan kutub negatifnya air, itu namanya kohesi. Jadi ikatan antar molekul yang sama, tapi ikatan antar molekul yang berbeda itu namanya adesi. Itu aja gitu, nggak usah susah-susah. Ya. Jadi Anda belajar menyederhanakan segala sesuatu. Ketika kita mampu menyederhanakan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu akan menjadi lebih mudah. Ya. Jadi itu yang dinamakan matriks. Jadi ketika molekul organik itu kering, maka kemampuan mengikatnya itu menjadi besar. Kemampuan untuk menyerap airnya menjadi besar. Ya, itu yang disebut dengan matriks. Ya, jadi matriks biji itu sebetulnya ketika dia berkembang di dalam buah, ya. Jadi biji padi ketika berkembang di buah padi, ya, ketika dia mau mencapai kematangannya, kematangan fisiologis, ya, maka biji itu akan mengalami dehidrasi. Biji itu akan mengalami kehilangan air, dia akan membuang airnya. Ya. Anda pernah lihat nggak orang jemur padi? Pernah lihat nggak orang menjemur? Nah, Pak. Nah, tujuannya apa menjemur padi? Apa tujuannya menjemur padi? Ya udah pasti untuk mengurangi kadar air pada padi. Jadi padi itu dibuat menjadi lebih kering. Untuk apa? Supaya airnya sedikit. Untuk apa? Supaya metabolismenya menjadi rendah. Untuk apa? Supaya padi itu bisa disimpan lama. Karena ketika dia basah, dia melakukan respirasi. Ketika dia melakukan respirasi, maka jumlah bahan makanan yang ada, cadangan makanan itu akan dihabisi. Ya, itu sebabnya kenapa kalau disimpan itu harus dikeringkan. Dan ketika dikeringkan itu akan menyebabkan potensial matriksnya itu menjadi negatif. Ya, semakin negatif, potensial matriksnya semakin negatif. Itu sebabnya kenapa kalau kita mau mengecambahkan biji padi, maka biji padi itu kita rendam di air. Supaya dia bisa menyerap air. Kenapa bisa menyerap air? Karena tadi potensial matriksnya negatif. Jadi kira-kira bola-baliknya seperti itu aja, nggak usah repot-repot ya. Nah, kapilaritas itu juga sebetulnya proses adesi, ya. Jadi dia bisa naik ke atas. Oke, potensial uap. Apa itu potensial uap? Ini nanti menjadi penting, ya. Potensial uap itu menjadi sangat penting.
Kenapa menjadi penting? Karena ada hubungan antara jumlah air yang ada di udara, ada hubungan antara suhu udara itu dengan potensial osmotik. Ya. Besarnya potensial osmotik. Nah, juga sebetulnya hubungannya itu dengan tadi yang kita sebut dengan hukum Coulomb. Ya. Ini kebetulan datanya ada di transpirasi. Nih, coba lihat di layar Anda. Ya. Bisa dilihat sekarang pada monitor Bisa, Pak. Anda. Nah, yang lain lihat nggak? Iya, Pak. Lihat ya. Oke. Sekarang di sini saya punya tabel. Saya punya grafik. Ini tabel sama grafik ini yang coba kita pahami. Isinya apa? Informasi apa yang kita punya di sini. Ya, tapi sebelum di sini tahu yang namanya kebasahan udara. Apa yang disebut dengan kebasahan udara? Tahu nggak? Halo? Tahu nggak kebasahan udara itu apa? Definisi dari kebasahan udara. Banyaknya air di atmosfer, Pak. Banyaknya Mirip dengan air. kelembapan udara. Iya, kelembapan udara. Banyaknya air yang bisa disimpan oleh udara. Itu kelembapan udara. Kelembapan udara itu apa namanya? Tidak statik. Dia dinamik. Jumlah air di udara itu berubah-ubah, bisa berubah-ubah tergantung pada suhu, tergantung pada tekanan. Ya. Sampai situ mungkin semua harus sepakat dulu. Jadi banyaknya uap air yang ada di udara itu kita sebut dengan kebasahan udara. Dan kita ukur nanti dengan hygrometer. Jadi kebasahan udara itu diukur dengan hygrometer dan hasilnya itu adalah kebasahan relatif atau relative humidity. Sampai sini bisa difahami atau bisa ditangkap? Bisa tidak? Bisa tidak? Aduh, tidak ada jawaban. Atau kita berhenti aja ya. Saya akan kembalikan ini ke prodi kuliah ini. Karena saya tidak mampu mengajarkan yang lebih gitu loh. Dan saya tidak bisa maju-maju karena Anda nggak sama sekali tidak aktif. Jadi nggak bisa yang kuliah cuma saya. Ini harus interaksi. Gimana? Saya menunggu hasil dari Anda. Saya akan maju terus kalau Anda aktif, tapi saya akan mundur dari kuliah ini. Jadi saya tutup kuliah ini. Ketika Anda tidak memberikan respon. Nah, sekarang Anda mau ditutup atau tidak kuliah ini? Ditutup artinya kuliah visum ditutup, dibatalkan pada semester ini. Jadi kalau memang Anda tidak pernah siap, saya tidak akan kuliah.
Mana? Saya juga tidak mau sia-sia dalam kuliah. Artinya ketika saya memberikan kuliah tapi tidak ada yang paham, itu sia-sia. Jangan, Pak. Ketika Anda mengatakan jangan, atau Anda mengatakan ya janganlah, jangan ditutup. Apa yang harus Anda berikan ke saya? Garansinya. Kalau di selama perkuliahan itu tidak ada respon sama sekali. Dosen-dosen Anda itu sudah berupaya gitu loh, untuk memberikan ke Anda. Tapi kalau Anda tidak merespon, ya sama aja bohong, nol gitu loh. Dan daripada nol, kita ngabisin waktu, kita ngabisin tenaga, kita ngabisin pulsa gitu ya. Ya nggak usah gitu. Ya. Karena nggak ada respon gitu loh. Anda paham atau tidak gitu. Bahkan tadi ada satu yang saya tanya nggak ada di tempat. Oke. Ini yang apa namanya yang sangat menyedihkan gitu. Oke. Saya menunggu keputusan dari Anda, ya, akan dilanjutkan atau tidak. Saya tunggu nanti sampai sore, ya. Jadi kalau misalnya ada keputusan Anda akan kuliah dengan baik, ya, saya akan kuliah. Tapi dengan perjanjian akan ada perubahan di dalam proses perkuliahan. Anda akan menjadi lebih aktif. Tapi kalau tidak, ya kita akan tutup. Saya akan tutup kuliah ini. Karena percuma, saya nggak bisa ngajar seperti itu. Ya. Oke, saya akan akhiri kuliah yang hari ini. Dengan catatan saya menunggu jawaban keputusan kelas ini untuk melanjutkan kuliah atau tidak. Ya. Karena saya nggak bisa kuliah begini saja. Ini sudah berjalan berapa minggu. Dan kita hanya begini-begini terus. Ya. Kalau dibilang Anda orang bodoh, enggak. Anda udah lulus dari SD, dari SMP, dari SMA, bahkan Anda lulus dari saringan masuk perguruan tinggi. Harusnya Anda orang yang pintar. Tapi nyatanya ternyata nggak tahu apa-apa gitu. Itu kan bikin capek. Gitu. Ya, mohon maaf, saya mungkin ngomongnya kasar. Ya. Tapi kasar saya itu untuk memotivasi Anda, untuk membangkitkan Anda dari tidur. Bukan Anda datang, duduk, diem, dengerin, terus udah gitu selesaikan. Ya, sama di kelas tadi yang sama, yang satu juga sama seperti itu. Saya sudah mengatakan, tidak ada garansi Anda lulus. Jadi ketika Anda tidak bisa, ya saya tidak luluskan semua. Bagi saya nggak masalah. Jadi selama Anda memang tidak respon, ya hasilnya itu seperti itu. Oke, saya akhiri
kuliah pada hari ini. Meskipun ini masih jam 11:17. Karena memang saya nggak bisa lagi ngajar Anda. Harus dengan cara yang seperti apa? Karena Anda tidak bisa merespon apa yang saya ajarkan. Dan itu akan sia-sia. Ya, oke, siapa ketua PJ-nya? PJ-nya siapa? Anda rekam yang sekarang dan nanti sore saya tunggu. Anda siap nggak untuk kuliah selanjutnya? Kalau enggak, saya berhenti. Karena ini masih sederhana. Kuliah yang saya berikan masih sederhana. Nanti kalau babnya maju lagi, itu lebih sulit, lebih rumit. Ya, jadi kita ya udah mendingan sampai sini, Anda menentukan sikap, Anda bisa maju atau tidak. Kalau Anda tidak sanggup maju, kita berhenti sampai sini. Tapi kalau Anda sanggup maju, saya akan terus. Dengan kuliah yang kalau saya bayangkan itu lebih rumit. Membutuhkan membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi. Kalau sampai segini aja nggak paham, saya akan menduga ke depan Anda lebih tidak paham. Ya. Oke. Tolong direkam yang hadir pada hari ini dan saya akan menunggu jawaban Anda. Kita lanjut atau tidak? Ketika tidak lanjut, nanti saya akan lapor ke Prodi. Karena Bu Reni juga kan ngajar di sini. Oke, silakan. Siapa ketua PJ-nya? Sudah Pak di Oke. Jadi saya akan keluar dari Zoom. Anda yang nanti berembuk, gitu ya. Anda mau terus atau Anda mau berhenti? Ya, keputusan itu yang saya tunggu dengan konsekuensi. Kalau Anda mau terus, Anda belajar. Tapi kalau tidak, ya saya akan berhenti. Ya, oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.